Pada sesi kali ini, kita akan berdiskusi mengenai produktivitas, biaya, dan layanan pelanggan dalam manajemen pergudangan. Ya. Nah, kita akan berdiskusi mengenai biaya-biaya pokok yang ada di dalam manajemen pergudangan, kemudian pengendali produktivitas, kemudian apa saja dasar-dasar perbaikan yang ada dalam manajemen pergudangan, kemudian layanan kepada pelanggan. Nah, kita memulai melihat terlebih dahulu biaya-biaya yang ada di dalam manajemen pergudangan. Nah, di sini biaya-biaya yang ada di dalam manajemen pergudangan eh, dapat dikatakan atau dibagi menjadi dua kategori, ya, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, biaya-biaya tetap ini timbul setiap saat, ya, terlepas dari apapun kegiatannya, bentuk kegiatannya atau aktivitasnya. Sedangkan biaya tetap itu akan selalu terjadi meskipun tidak ada aktivitas. Ya. Nah, dalam pergudangan biaya-biaya tersebut eh, seperti apa namanya fixed cost itu seperti biaya sewa, kemudian biaya listrik, air, ya, kemudian asuransi bangunan, depresiasi, upah karyawan, dan lain-lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sedangkan biaya tidak tetap atau variable cost itu adalah upah lembur, kemudian perbaikan, perawatan produk gitu ya, peralatan, kemudian asuransi atas produk. Nah, biaya-biaya pokok atau biaya gabungan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, ya, itu disebut dengan biaya total, ya, dalam mengoperasikan pergudangan. Umumnya biaya total operasional gudang yang terdiri dari penanganan barang, kemudian penerimaan, penyimpanan, pengambilan atau picking, ya, kemudian melakukan dispatching, itu digambarkan tenaga kerja itu sebesar 60%, kemudian tempat penyimpanan dan lain-lain itu 25%, kemudian untuk peralatan itu sekitar 15%. Nah, ini komposisi dari biaya-biaya yang ada di dalam manajemen pergudangan. Nah, kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa dalam operasional pergudangan, tenaga kerja atau SDM, upah dasar, kemudian lembur, ya, seluruh pengeluaran untuk gaji, itu termasuk di dalam termasuk sebagai pengeluaran terbesar prosentasenya dalam biaya-biaya pengelolaan pergudangan. Nah, kemudian apa yang menjadi pengendali produktivitas di dalam pengelolaan pergudangan? Ya. Hal ini membantu untuk melihat apa saja perubahan atau perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depan, ya, sehingga kita bisa membuat suatu perencanaan, ya, perencanaan, kemudian pengendalian, directing gitu ya, kemudian mengevaluasi apa saja yang sudah dicapai. Nah, ini pemahaman bagian-bagian dari dasar produktivitas, ya, dan kaitan di antaranya itu sebagai input, kemudian proses, output, ya, simpelnya seperti itu. Kemudian yang menjadi input ini merupakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai material, gitu ya. Kemudian alat, mesin, metode, semua itu input, kemudian diproses, diproduksi untuk menghasilkan barang atau jasa atau produk. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur sumber daya tersebut? Ya, dilihat dari seberapa besar utilisasi dari sumber daya tersebut, ya, penggunaan sumber daya tersebut. Misalnya di gudang itu ada 100 orang. Nah, apakah 100 orang ini tenaganya dimanfaatkan dengan baik, ya, di dipergunakan dengan baik, diutilisasi. Kemudian
ada misalnya investasi forklift, investasi robot misalnya. Apakah itu sudah menghasilkan diutilisasi atau dipergunakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian bagaimana mengukur proses ya? Proses ini dilihat atau diukur dari produktivitas dari sebuah proses. Ketika misalnya kita mengimplementasikan istilahnya apa? Barcode misalnya ya, barcode pada saat proses pengambilan barang. Bagaimana proses barcode ini dikatakan bisa menjadi suatu hal yang produktif. Ya, tentu dilihat seberapa banyak barcode ini proses barcode ini bisa menghasilkan barang dalam ukuran waktu tertentu. Nah, tentu dari proses ini produktivitas ya pengukuran produktivitas dari proses tentu dinilai dari keluarannya atau output atau hasil. Dilihat kinerjanya seperti apa. Nah, itu pemahaman bagian-bagian dasar dari produktivitas dan bagaimana kaitannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa input dari sumber daya seperti tenaga kerja, material, uang, dan waktu itu dipergunakan untuk melakukan sebuah proses ya yang membawa berbagai metode ya, sebagai hasil dari pemrosesan ini bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, itu utilisasi, produktivitas, dan bagaimana pengukuran kinerjanya. Ya. Kemudian, nah setiap organisasi tentu ingin melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pengendalian. Ya. Tujuannya itu mengendalikan berapa biaya yang dikeluarkan ya untuk menghasilkan suatu output. Ya. Namun pengukuran biaya itu hanya dilihat dari satu sisi pengukuran saja. Ya. Sedangkan di sisi yang lainnya itu perlu diukur yaitu produktivitas dan kinerja tadi. Ya, artinya dari sisi inputnya, ya, utilisasinya, kemudian dari sisi outputnya yaitu hasilnya. Perlu diperhatikan di sini teman-teman, pengukuran secara finansial selalu dilakukan setelah adanya kegiatan atau post event. Ya, di mana pengukuran produktivitas itu dipergunakan berdasarkan pengukuran harian. Nah, data dari pengukuran melalui kuantitas, kemudian waktu dan biaya itu akan muncul secara bersamaan dengan proses operasional. Proses yang membutuhkan untuk dikumpulkan, kemudian diolah dan menjadi informasi yang berguna. Ya. Nah, di dalam operasional pergudangan kita dapat mengetahui atau mengukur bahwa tenaga kerja itu menjadi biaya yang terbesar. Oleh karena itu, analisis terhadap biaya tenaga kerja ini sangat-sangat membantu ya di dalam melihat seberapa besar ya, seberapa efisien atau seberapa produktifnya sebuah proses ya dari input proses kemudian menjadi output. Nah, pengukuran inti yang dapat dipergunakan dalam mengukur tenaga kerja ini, seberapa besar tenaga kerja yang diutilisasi, yaitu penggunaan waktu ya atau ketersediaan waktu. Kemudian yang kedua adalah persentase dari waktu kerja yang dipergunakan untuk proses receiving atau penerimaan. Kemudian proses put away atau penempatan barang ke tempat penyimpanan masing-masing. Kemudian proses picking, ya, proses pengambilan untuk menyiapkan barang terhadap order yang diberikan oleh konsumen. Kemudian persentase waktu terhadap proses dispatching atau pemberangkatan barang kepada pengiriman kepada konsumen, dan yang terakhir adalah waktu kerja untuk aktivitas lainnya seperti proses administrasi dan proses-proses yang berkaitan dengan proses pergudangan. Nah, ketika kita selesai dan mengetahui pengukuran-pengukuran apa yang harus kita lakukan, kemudian kita melihat dan membandingkan evaluasi dari hasil pengukuran tersebut, maka kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan atau melakukan corrective action istilahnya, perubahan-perubahan. Nah, dasar-dasar atau dasar perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan di gudang, kita seperti inti pengendalian biaya yang tadi ya, yaitu biaya tenaga kerja, kemudian pengendalian produktivitas itu adalah tingkat pengambilan barang atau picking rate. Nah, ini yang perlu kita
lakukan perbaikan sehingga kita menghasilkan kinerja yang lebih bagus, ya, yang lebih meningkat atau lebih tinggi. Nah, kemungkinan perbaikan dari proses pengambilan barang atau picking yang utama itu kemampuan dalam mengkategorikan hasil atau keluar. Nah, opsi-opsi dalam proses picking ini atau pengambilan yang bertujuan untuk meminimalkan waktu eh, dalam proses operasionalnya, misalnya goods to operators, ya, artinya barang yang barangnya itu datang mempergunakan ban berjalan gitu ya, atau conveyor itu menuju si operatornya kemudian melakukan proses picking. Nah, apalagi sekarang sudah model banyak gudang yang secara otomatis itu mempergunakan automatic vehicle guide atau AVG. Itu proses pengambilan barang, kemudian barangnya diantarin kepada si operatornya tinggal ngambil berapa yang dibutuhkan, kemudian barang itu kembali lagi ke tempatnya secara otomatis gitu ya, mempergunakan AVG. Nah, kemudian operators to goods. Jadi orang yang menuju ke barang ya. Jadi sekarang seperti proses pengambilan barang banyak mempergunakan alat bantu seperti Google Glass gitu ya. Kemudian menggunakan voice speaking, kemudian menggunakan pick to light. Nah, itu merupakan proses operator to goods. Nah, tentu dari metode atau opsi-opsi dalam proses picking ini tentu dilihat atau diukur ya indikator kinerjanya dalam hal misalnya pengambilan per jam kerja itu berapa banyak gitu ya. Nah, kemudian waktu aksi itu dapat diperbaikan dengan melakukan pengawasan yang melekat atau melakukan pengawasan harian ya, mengukur seluruh operasional internal, itu diantaranya utilisasi waktu yang digunakan atau waktu yang disediakan, kemudian kinerja itu pencapaian atau dibagi dengan standar yang diharapkan. Nah, implementasi perbaikan itu berarti melakukan perubahan, ya, sifatnya berubah. Oleh karena itu, banyak orang berpikir telah melakukan perubahan, telah berubah gitu ya dengan cara yang benar, namun kemudian menyadari apa yang tidak diketahui ternyata belum diketahui gitu ya. Apa sesuatu yang tidak dipahami itu belum diketahui. Oleh karena itu banyak perusahaan atau organisasi membutuhkan opini pihak lain untuk melihat apakah proses operasional atau pengelolaan gudang yang mereka lakukan itu sudah sesuai atau benar sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian setelah kita melihat dan mengetahui proses perbaikan apa yang bisa dilakukan, kemudian evaluasinya dari sisi biaya, kita bisa melihat dan juga melakukan perbaikan layanan kepada pelanggan ya, yang hal ini merupakan kunci dari aspek kritis untuk setiap proses operasional supply chain ya, baik itu pelayanan kepada pelanggan internal maupun eksternal ya, serta pemberian layanan yang baik dapat juga menjadi pembeda di pasar dan menjadi daya saing bagi organisasi. Nah, terdapat 3 pengukuran kunci yang dipergunakan dalam distribusi, ya. Namun sayangnya dapat diinterpretasikan berbeda. Ya, kenapa demikian? Yang pertama yaitu tanggapan, respons. Ya. Misalnya pengiriman itu dilakukan 24 jam setelah order diterima, tetapi konsumen melihat waktu penempatan order sampai penerimaan barang. Nah, ini tentu menimbulkan perbedaan persepsi gitu ya, dari kacamata operasional dengan kacamatanya konsumen. Tentu konsumen menginginkan layanan yang cepat ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi akurasi atau ketersediaan. Misalnya pengiriman 100 ya dari ketersediaan, namun konsumen melihat mereka mendapatkan permintaan secara komplit gitu ya. Jadi artinya kita bilang 100% dalam hal ketersediaan barang, tapi konsumen melihatnya bahwa 100% itu adalah apa yang mereka inginkan, 100 misalnya mengorder barang 100 ya 100, padahal kenyataannya yang kita maksud 100% itu ya sesuai dengan ketersediaan atau adanya barang tersebut.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kualitas atau kenyataan ya. Jadi misalnya bebas kerusakan ketika penerimaan, tapi konsumen melihatnya eh, ketika terjadi rusak mereka langsung klaim gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah kita tetap menjaga quality yang ada di dalam gudang sehingga sampai dengan penerimaan di dalam konsumen. Nah, ketika layanan yang diberikan tidak sesuai standar atau substandar, ya, maka akan timbul beberapa hal. Yang pertama dari sisi finansial, ya, terjadi penundaan pembayaran, kemudian denda tambahan atau biaya simpan. Ya. Kemudian dari sisi penjualan, muncul pertanyaan-pertanyaan, istilahnya komplain. Gitu. Kemudian otorisasi pengembalian. Bagaimana proses pengembaliannya? Bagaimana kalau barangnya itu tidak bisa dipakai? Gitu ya. Kemudian nota kredit. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembelanjaan, berapa persen nota kreditnya boleh ditunggak istilahnya seperti itu. Berapa persen, berapa besar kuota yang boleh dipesan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengembalian ya dalam hal transportasi, biayanya berapa, administratifnya bagaimana, kemudian penempatan barangnya ketika sudah diterima itu seperti apa. Nah, ini perlu dipikirkan. Kemudian yang keempat itu adalah gudang. Nah, bagaimana proses pengemasan ulang, kemudian kalau perlu misalnya dilakukan proses transferring, dia akan perlu di transfer. Nah, kemudian perbaikan pelanggan, ya, teman-teman ya. Perbaikan layanan pelanggan ini dapat mempergunakan metode membuat komponen-komponen inti layanan dari survei penelitian pasar. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Jadi kita harus memahami keinginan dari pelanggan ya, sehingga dalam proses operasional gudang kita juga bisa menetapkan suatu standar seperti apa sih apa namanya inti dari layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Kemudian mengidentifikasi tingkat kepentingan setiap komponen. Jadi komponen-komponen yang kita sudah tetapkan, misalnya proses picking, proses penerimaan barang, proses pengiriman, kita seberapa penting gitu ya. Kemudian memetakan posisi saat ini dibandingkan tingkat kepentingan setiap komponen dan tingkat layanan saat ini dengan pesaing kita berdasarkan penelitian pasar. Kalau misalnya pesaing kita mampu mengirimkan barang dalam jangka waktu 24 jam itu sampai, kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu? Kalau misalnya ada janji one day service gitu misalnya ya, atau fast delivery. Nah, apa yang bisa membuat mereka bisa seperti itu pesaing kita. Kemudian yang terakhir yang keempat itu menganalisis persaingan termasuk beberapa pengganti dalam persaingan ya, perusahaan atau produk substitusi yang ditawarkan di pasar. Kita harus melihat apakah jasa kita ini gampang untuk tergantikan atau digantikan dengan jasa yang lain atau istilahnya diganggu gitu ya, di distract gitu ya, di stop seperti sekarang banyak startup atau perusahaan-perusahaan teknologi yang mengganggu keberadaan perusahaan-perusahaan mapan yang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian segmentasi pasar misalnya apakah konsumen membutuhkan layanan yang sama atau konsumen yang mana sensitif terhadap komponen layanan tertentu. Jadi kita harus mengetahui segmentasi pasar kita bahwa misalnya untuk kalangan kelas menengah atau kalangan kelas bawah secara ekonomi ya kita harus memberikan pelayanan seperti apa. Nah tentu ada beberapa pelanggan yang sangat sensitif dengan harga, ada yang pelanggan yang sangat sensitif dengan bagaimana kita memberikan pelayanan. Nah ini kita harus melihat segmentasi pasarnya seperti apa. Kemudian yang keenam itu merancang paket layanan khusus, misalnya batasan harga terkait dengan tingkat layanan, promosi, ya mempergunakan dalam hal ini mempergunakan mata konsumen, apa sih yang dimau konsumen, kita harus benar-benar melihat dan memahami keinginan mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat atau menerbitkan, kemudian mengukur, mengendalikan dan memastikan distribusi pengukuran layanan pelanggan ini dapat dipahami oleh semua hal yang terlibat ya, tepat waktu, kenyataan atau kualitas, akurasi, ketersediaan, pemenuhan pengiriman dan yang lainnya. Nah,
Demikian pembahasan untuk sesi kali ini. Kita ketemu di sesi berikutnya. Selamat belajar.